Deg-degan. 3, 2, 1. Aha. Hah? Kenapa lu Mas? Masih bersama-sama. Biasa kan ada opening, enggak ada? Enggak. Enggak ada opening. Enggak usah lah. Oke. Enggak usah dianggap lah. Siap. Heeh. Lu Jadi kita mau ngomongin apa? Mau ngapain di sini? Kita selesaikan secara kekeluargaan. Udah punya keluarga tapi? Udah, alhamdulillah. Gua belum. Mau Ya. enggak? Ntar gue cariin deh. Keluarga. Gue cariin. Yang mau sama gua? Ya, Oke, enggak ada sih, Mas. enggak ada ya. Udah. Gua terlalu sempurna. Siap, Mantap. siap, siap. Mas Lingga. Ya. Akhirnya ya ketemu juga. Setelah berapa lama tuh? Berapa lama sih dipospon? Gak tahu. Emang? Tahun kali ya? Emang iya, Iya, kali. lama ya. Iya, gara-gara Akbar lah pokoknya. Iya emang. Heeh. Gak usah temenan sama Akbar tau. Emang gak Kalau temenan. kata gua. Sok kreatif tapi kalau di saat lagi acara mulai dia gak ada. Oh iya iya. Kan dia sedang sibuk. Ah, Ada fitting-fittingan. fittingnya. Dia Biar mau pas. kewong ya. Ah. Mau kewong. Biar pas. Kayak Mas Lingga, gua gak mau basa-basi. Yap. Gue lihat lu sehat, jadi gua gak usah nanya kabar lu sehat apa enggak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tinggi. Oke, saya pendek, santai. 193 cm. 193 cm. Kalau pakai sepatu 2 meter. Apa? Ah, Kan ada solnya. pakai yang hak. Pakai sepatu apapun kan pasti tebel sepatu tuh. Tinggi Minimal banget sih 5 cm, 10 cm ya kan. Lu lahir berapa senti? Lahir 1 meter ya katanya. Astagfirullahaladzim. Sebel banget. Ah, Mas Lingga. Ya. Ini kan yang gue tahu ya tentang lo. Lo ini kan seorang stand up comedy. Ya, Pernah? pernah. Masih sampai sekarang? 7 tahun berhenti. Karena Kenapa? nggak lucu. Itu lucu tapi ya. Enggak, soalnya gue punya temen tuh dia juga nggak lucu-lucu amat. Iya iya, saya tahu dia. Iya tahu, kenal ya? Ya bagus. Kenal, oke. Terus lu juga kan pekerja ya sebagai digital marketing, bener kan? Betul. Terus juga lu sempat booming di sosial media dengan atas nama Pandai Kata, Yes. bener? Betul. Nah, 4.000 followers. mantap. Boleh dibagi Masih followersnya ke sedikit. saya? Oh iya, bisa nanti beli aja akunnya. Emang dasarnya cuaners susah. Iya dong, harus. Ya, terus gue biar enak dulu nih. Ya. Gue manggil lu apa nih? Apakah mau seorang Lingga aja. Lingga aja. Ya, Lingga aja. Bukan Pandai Kata. Nggak usah. Lingga. Wastu itu untuk di Lingga Wastu itu nama panjang. Jadi nama aslinya Ahmad Anova Lingga Wastu. Cuma yang dipakai Lingga Angga? Wastunya aja. Ahmad Anova Lingga Wastu. Anova. Susah akadnya nanti gue ngomong. Makanya di KTP pun disingkat jadi AA. Kalau teman-teman sekolah manggilnya AA. Karena AA. disingkat AA. AA Bukan Lingga. karena kakak tapi karena AA. AA Gitu, Lingga. karena kepanjangan. Iya. Oke. Betul. Terus kita ngebahas tentang masalah digital marketingnya dulu kali ya. Boleh. Boleh ya. Boleh. Apa ya? Kan sebenarnya sekarang itu kan internet lagi, makanya dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang kan lagi booming banget nih ya Mas, dunia internet nih. Gue mau nanya dong, sebagai seseorang misalnya mau terjun ke dunia digital marketing, misalnya kita juga nggak ngebohong campaign banyak untuk promosi-promosi segala macam gitu kan. Untuk kita terjun ke dunia digital marketing itu apa sih yang harus dipersiapin? Oke, kalau gua cerita karir sedikit, sebenarnya gua mulai kerja itu terlambat karena gua kuliah 11 semester. Lama banget. Hampir jadi mahasiswa abadi kan? Iya, Ya kan? nggak kena 3 pemutihan. semester lagi pemutihan dulu, ya kan, pakai Baiklin tuh. Udah gitu, Jangan akhirnya- Mas, bau. udah gitu lulus, akhirnya Baiklin kan bau ya. Hafal ya. Udah gitu lulus, akhirnya di 2010 karir pertama itu sebagai content writer. Oke. Jadi translate, akhirnya mulailah dari di 2010-an itu kan mulai banyak digital agency, Ya, kemudian benar. banyak sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, udah mulai ada iklan-iklan. Akhirnya di situ belajar, gua coba pindah ke beberapa industri, ada juga ke dunia broadcasting. Waktu itu sempat di Delta FM sama Prambors Radio, Oh, jadi sosial pernah. medianya. Oke. Kemudian masuk ke agensi, ada di 2 agensi, 4 tahun lah kerja di situ. Kemudian baru pindah ke ada retail, Gramedia, sama sekarang kerja di Hello Sehat. Kalau di dunia digital marketing tuh sebenarnya kalau gue selalu, karena kan gue ngajar juga ya, jadi yang gue selalu tekanin ke orang-orang itu untuk masuk digital tuh lo harus
setidaknya bisa menulis atau bikin konten gitu. Karena kan sekarang kalau kita lihat bahkan orang tanpa harus punya keilmuan digital marketing sekarang udah bisa jadi konten kreator. Makanya banyak banget orang-orang anak-anak di TikTok yang di endorse tiba-tiba followersnya banyak. Sekarang belum lagi yang lagi trending kan SCBD itu Sudirman Citayam Bojong yang Fashion Depok. Week itu ya? Fashion Week. Iya, oke. Nah, itu sebenarnya JJ. JJ. Gila loh. Tahu nggak lu pada? JJ Miherje bukan ya? Mantap, pantes. 7 Pantes. tahun berhenti stand up comedy, pantes. Setuju tidak? Pantes. Nah, Oke, lanjut. iya dari situ menurut gua memang untuk lo terjun ke dunia digital marketing setidaknya lo suka untuk bikin konten. Oke. Lo Aktif ya. aktif, kreatif. Karena kreatif. ujungnya nanti kayak misalkan lo udah masuk ke brand lo harus mikirin gue bikin promo apa ya, misalkan kerja di e-commerce atau marketplace, gue bikin promo bundling apa ya, 11 11 12 gue bikin apa ya. Kemudian di sosial media gue bikin konten kayak gimana ya yang menarik untuk engagement kayak gitu. Tapi kalau misalnya digital marketing ini kan sebenarnya kalau misalnya dipisah-pisah kan banyak ya, ada yang nge-create kontennya, terus juga ada yang mikirin idenya, segala macam gitu. Nah, lu sendiri sebenarnya apakah semuanya all package ada di lu? Kayak lu yang bikin, lu yang mikir, lu yang eksekusi dari segala, ya kan pasti lu videoin sendiri atau pasti ngedit sendiri segala macam, itu lu all package kah di situ? Kalau untuk di dunia pekerjaan sih alhamdulillah udah punya tim. Jadi Okay. gua lebih mikirin grand plan-nya aja. Cuma kalau dulu pas awal-awal sih memang ngerjain semua karena tadi basicnya gua konten, kemudian jadi sosial media. Dari sosial media belajar strategi, ya kan. Okay. Saat udah jadi strategis, gua bikin strategi, plan segala macem, ngobrol sama anak desain, ngobrol sama anak sosmed, mereka yang bantu jalanin. Kalau sekarang sih lebih ke ya planning aja sih, karena benar tadi lo bilang digital marketing itu luas. Yes. Jadi ada yang organik, itu ada banyak tekniknya, yang paid juga ada banyak tekniknya. Iya. Gitu. Salah satunya termasuk kan kalau misalnya mau bikin konten kan bukan hanya visual saja kan, biasanya juga caption juga kan Caption. mempresentasikan apa yang ada di video itu kan. Nah, berarti basicnya itu bisa diambil dari pandai kata itu ya yang biasa lu bikin. Iya. Gitu. Karena kalau gue sendiri suka nulis tuh udah dari SD, suka banget nulis. Gue juga nulis Mas SD mah. Gitu. Maksudnya nulis mengarang ya, bukan menulis belajar. Ini Budi. Salah satu influensial lagi tuh gue dari kecil, bokap nyokap gue kan sering beli majalah ya. Nyokap tuh langganan Nova, terus gue dilangganin Fantasi. Gue juga baca, nggak tahu ya, Bobo, Bobo, Fantasi lebih tua lagi, ya kan, saya generasi tahun 86 lahir. Terus ada lagi, gue baca Intisari. Intisarinya bukan buat mabok, Bukannya minuman. bukan. Intisari itu Tahu apa? nggak? Intisari Intisari? ada majalah. Ketahuan Iya, dong adalah di dalamnya tuh ada hidayah segala macam Oh, gitu, iya? campur. Jadi dari situ Gua gue nggak tahu belajar, lagi. ternyata manusia bisa menulis seindah itu gitu, atau se-triggering itu Oke. gitu. Jadi lu Dari situlah gue tertarik untuk menulis, ya kan. Boneka gue punya boneka namanya Bona, Lu dari punya Bobo boneka? itu. Gue punya boneka. lu Dan- selaki ini punya boneka. Yes, punya boneka. Bona sama Moncicis namanya. Moncicis tuh kelinci, Bona itu gajah. Oh. Itu dua kesayangan gua, dan itu Dari dua- kapan lu punya itu lu boneka? dari SD, dari kecil, dari TK Lu beli sendiri apa dibeliin? dibeliin. Gua Oh. masih interaksi sama mereka, ngobrol itu sampai SMP. Ngobrol. Ngobrol. Bener ngobrol Ya, gitu. Yes. Jadi gue create story, misalkan si Bona berantem sama Moncicis berantem. Satu lagi ada Dogi anjing suka jahil, dan gue nggak pernah cerita kemana-mana ya. Tapi tiga boneka Boneka ini. itu yang mungkin menjadi alter ego gue. Gitu. Akhirnya ada Moncicis, ada Bona, ada Dogi. Dogi itu yang dia suka jahilin orang, galak. Moncicis itu manja. Kalau si Bona itu wise. Lu yang bikin karakter Dan tiga-tiganya sendiri? itu mungkin jadi karakter gue sekarang. Oh, gitu. Tapi maksudnya lu nggak pernah bikin cerita dengan ketiga boneka itu nggak? Lu misalnya bikin cerita tentang mereka bertiga? Enggak. Kadang nyampe kasur ada ngelihat mereka bertiga, oh apa posisi mereka kayak tiban-tibanan, oh ini lagi berantem ya, gitu. Ini gua nggak pernah cerita di mana-mana nih. Bagus.
gitu. Agak shock ya saya. Tapi Selaki ini loh. gua main mobilan, Iya. motor-motoran, remote control dan lain-lain gitu. Berarti masih sampai sekarang masih ada tuh boneka? Masih ada. Di kamar lu? Di kamar nyokap sekarang. Karena gua udah pindah rumah tapi bokap nyokap masih jagain Bona dan Enggak, Moncicis. gue kebayang aja gitu kalau 3 bonekanya masih di rumah. Sudah berkeluarga Gua kan? mau bawa tapi Udah, istri gua nggak ngebolehin. Udah istri kan punya istri Udah, tadi. udah. Kebayang nggak lu malam tengah malam dia ngobrol sama boneka. Main gitu ya. Iya, gue jadi istri kayak lu apa? Gue mau pindah kamar aja nggak sih gitu. Iya. Oh, jadi ada. Itu fun fact. Fact deh, nggak fun juga. fact-nya. ya, fact. Oke, siap. Gitu. Kalau misalnya kita ngomongin masalah digital marketing, Mm-mm. sama yang tadi mungkin gue kerucutin tentang masalah yang tadi bilang the TikTok yang mereka bisa bikin nge-create Yes, sendiri viral, gitu segala FYP. macam ya, iya kan kita lihat nih banyak yang naiknya cepet, Mm-mm. turunnya juga cepet, Mm-mm. ya kan, terus ya mungkin kebalikannya ada yang kayak gitu. Nah gue mau nanya sama lo, gimana caranya kita bisa survive di digital, di dunia digital gitu, dengan istilahnya kan banyak kreator yang bagus-bagus, yang baru-baru bermunculan, terus yang lebih kreatif banget gitu kan kalau gua ngutip satu kalimat yang mungkin pernah dengar kali ya, yang dari Panji Pragiwaksono itu selalu gua dengar, selalu gua encamkan di Jadi gua. pegangan hidup. Iya, Wah. sedikit beda itu lebih baik, ya kan. Cuman kan sekarang bedanya Sama semua. hampir ada yang sama semua nih, konten nyanyi semua Ya. gitu kan. Konten yang istilahnya dia DIY Yang sharing-sharing ke pengemis banyak sekarang. yang apa namanya ngeprank banyak gitu loh. Nah, gimana caranya kita bisa survive dengan dunia digital itu loh? Oke. Balik lagi ke konten. Mhm. Kalau pepatah lamanya bilang content is king, Oke. tapi lupa every king need a queen. Ah, So content content is king but context is queen. oke. Kan? Kontennya adalah kontennya kita punya Sudirman, ya kan si SCBD. Ya. Tapi konteksnya adalah ada anak-anak dari luar kota Jakarta yang datang ke Sudirman karena keindahan kota Ya. Jakarta. Itu konteksnya. Ya. Ya kan, kemudian mereka posting, ya kan, gua dari Depok, gua dari Citayam, Yes. mereka membawa diri sebagai konten, kemudian gua nyemplung di satu tempat gitu. Jadi kita ngawinin konten yang kita punya dengan situasi. Kayak kemarin gue juga share ke teman gue, ada yang tahu Edgar Tauhid. ya kan, Edgar Tauhid, dia kan rapper tapi dance juga, Ya. ya kan. Gue share ke dia, lo tuh udah punya modal, tinggal konten lo basket, break dance segala macam di satu tempat yang orang nggak nyangka, misalkan di kafe, di pinggir jalan, di depan istana misalkan. Itu yang akan jadi pembeda. Tapi ada hal lain yang jadi faktor, yaitu konsistensi. Karena biasanya orang banyak yang down, misalkan nggak FYP, nggak trending dan lain-lain. Iya Gitu. sih. Anggap aja kalau kita lagi jatuh di bawah itu kita lagi down to earth. Gitu. Nggak lucu lagi ya? Ketawa dong, support dong. Berat. Lu sesama Berat. lu sesama stand up komedi. Gila komika. Support men. Bener kan, down to earth kan? Iya benar. Benar Mas. Iya kan, Benar. bawah. Saya emang menghormatin aja. Iya, itu tawa-tawa respect dulu ya. Jadi Yes, ya. berarti maksudnya ya tetap ya setiap konten yang dibikin juga lu harus tahu marketnya seperti apa Ya. gitu kan. Tapi nggak masalah kan kalau misalnya namanya awalnya nih misalnya dia konsisten dengan ngeprank. Terus kesini-sini dia ngelihat market dia makin ngurang gitu kan, dari Tobat. viewers apa segala macam, terus Tambahin coba yang ke yang lain gitu. Itu Boleh. kan nggak masalah Nggak sebenarnya masalah, kan. nggak masalah. Tapi sebenarnya itu masih dalam masuk konsisten atau tidak? Konsisten itu kan maksudnya ya sama satu poin aja udah itu aja gitu kalau. Karena gue percaya satu orang itu punya feature banyak dalam dirinya. Oke. Kayak gue tadi kan, gue digital marketer, tapi rapper juga, Iya. mantan stand up comedian. Mantan Ada banyak. ya, Mantan stand up mantan. comedian. Soalnya gue baca di skrip masih stand up komedian nih. Udah Iya. enggak. Cuma udah kadang-kadang enggak. aja. Udah enggak, dengerin, Gitu. udah enggak. Gitu. Jadi ya dieksplor lah konten yang ada di dalam diri kita, dituanginnya kemana. Gitu. Kalau kita ngelihat si fenomena SCBD itu, ya mereka tahu dirinya. Bahkan gue lihat beberapa video mereka ngejudge teman-teman gue jamet, gue juga jamet, speknya jamet gitu. Tapi ya udah, karena gue jamet, terus kenapa? Gue kawinin aja konten yang gue punya, kejametan gue dengan
kemegahan kota Jakarta. Iya iya iya. Gitu. Mungkin Kontradiktif jadinya. ya ya sama kalau misalnya kita cuan banget ya, mikirnya kalau cuan banget kayak ya lu mau sealai apa, mau itu lu senora apa, yang penting kalau emang konten lu ngedapetin duit ya udah jalanin aja, ya nggak sih? Sama ada teori yang gua pelajari, lo kawinin situasi dengan lo kawinin objek dengan situasi. Contoh? Objek atau subjek. Misalkan Pak Jokowi makan nasi uduk di pinggir jalan. Aha. Jadi big person in small situation. Ah, Pasti viral. Pak Jokowi big person dong. Ya kan big object, big subject tapi di small sesuatu yang situation. nggak biasa dikerjakan sama dia atau dilakukan sama dia gitu. Kalau anak-anak SCBD anggaplah mereka small object. Ya. Tapi sekarang udah jadi big small object in big situation. Jakarta yang megah didatengin oleh anak-anak dalam tanda kutip jamet yang mereka klaim sendiri. Jadi jangan serang gue ya gitu. Gue nggak ikutan. Bisa di take out nggak gue nih? Iya Kayak gitu. Itulah konten dan konteks tadi. Tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang lo kan tadi mantan stand up Mantan. comedian. Terus juga lo rapper, digital marketing. Gue kalau lo ngomong kawin, coba gue pengen ngawinin bermanfaat banget atau tidak ketika lo menjadi digital marketing. Terus lo sekarang nih punya karya kan ya? Mental trip. Mental trip. Iya, bukan mental breakdance. Mental trip. Asik. Nggak ada baju, nggak usah sombong lu, nggak Oke. ngasih ke gua soalnya. Nanti gua kasih. Mantap. Warna hitam ada nggak? Pre-order ya tapi di Tokopedia itu jadinya beli. Itu beli dong. terus. Iya, kalau kalau misalnya ngomong ngawinin ya, seberpengaruh itukah digital marketing dalam lu nge-blast sebuah karya lu gitu loh? Pasti karena gua pakai email marketing. Nah, gua ngumpulin data media-media, gua kumpulin satu-satu sampai gua punya 700-an database. Gua blast email. Ada salah satunya Kisru nggak? Belum tuh. Aduh. Nanti saya masukin, tapi ini kan sudah langsung. Saya nggak usah email, saya langsung promo di sini. Boleh. Gitu. Sedih Jadi nggak dianggap? email marketing sama gue bikin sosial media. Kalau lo lihat lo follow sekarang Pandai Kata dan Mental Trip Rap, gue bikin 10 postingan. 10 postingan itu karena di lagu gue di album yang tahun ini tuh banyak featuringan. Jadi gue bikin 10 postingan langsung rame gitu. Dan itu karena gue bikin kolaboratif dengan beberapa teman-teman gue, banyak akun-akun centang biru dan band besar yang nge-like postingan gue. Tapi emang sebelumnya sudah temenan apa belum? Belum. Untuk yang artis-artis besarnya ya, karena mereka dari jaringan teman-teman yang gue ajak featuring. Gitu. Jadi berpengaruh banget ya? Berpengaruh. Nggak mau minum dulu, Mas? Oke, boleh. Nggak Haus capek? ya? Aus, gue mah dari tadi lumayan udah kali. minum. Lu dari tadi ngomong mulu. Gitu. Dan ngaruh juga sih antara stand up comedy. Ternyata gue belajar stand up comedy 7 tahun itu untuk ngebantu gue jadi mentor digital marketing. Karena gue belakangan 2 tahun terakhir ini gue sering join bootcamp sama ngajar-ngajar sendiri. Itu tuh lu otodidak ya? Apanya? Digital marketing, mempelajari itu semua? Iya, belajar semua sendiri. Sama gue ada ikut certification sih. Oh, Gitu. jadi udah ini ya, udah sah banget sebagai digital marketing karena punya sertifikasi ya? Ya, teman-teman kalau mau bisa juga buka HubSpot Academy. Itu punya lu, bukan? Bukan, itu punya di Amerika lah. Oh, Gitu. Dan di situ semua ilmu gua ada. pakai bahasa Inggris ya? Iya, Ah, capek. gitu. Kalau mau bahasa Indonesia nanti saya, tapi ada harganya khusus lah. Private. Minimal 5 orang. Ah, nggak seru. Iya. Gue pengennya private. Aduh. Gue pengennya private. Jadi lu tapi sebelumnya memang kan lu punya ini ya, maksudnya punya masanya sendiri kan di dunia digital gitu. Jadi ketika lu punya karya gitu, lu tinggal nge-blast juga dari maksudnya dari beberapa yang support lu di digital kan akhirnya kemana-mana kan, akhirnya ngikut gitu kan semuanya. Berarti itu perlu juga ya. Strategi lu bagus juga. Iya, jadi gua punya lingkaran profesional yang Lingkaran teman-teman kecil, Ya kan? lingkaran kecil. lingkaran profesional yang di dunia kerja tahu ternyata gue punya side hustle rap. Tapi anak-anak komunitas stand up komedi Bogor sama anak-anak hip hop ya tahu juga emang gue rapper. Oke. Gitu. Tapi gue nggak pernah nge-rap pas stand up. Kayaknya menarik tuh ya.
Habis ini gue balik lagi deh stand up. Zai, lain kata. Ini lain kata nih, pandai kata. Iya, Emang udah, lu mah nggak bagus. gitu. Karya lu gitu doang. Oke. Maaf ya Allah, saya tidak punya karya, maaf. Jadi gue apa? mungkin cerita opening stand up gue ya. Jadi Boleh. beberapa kali tuh opening stand up gue tuh gini. Nama gue Lingga, gue kerja di Jakarta udah 12 tahun naik kereta, baru turun tadi. Cuma gak ada yang ketawa. Parah banget, demi Allah. Parah banget. Iya, bener. Nah itu, Enggak bener. semua Dia muka, langsung buang-buka. muka lu parah banget lu Ya parah kan? banget. Dia Jadi lagi Anda tahu kenapa saya pensiun. Tadi dia lagi opening, Mas Hingga lagi opening. Iya. Nggak alasan banget, lu alasan banget. Lu nggak ada support-supportnya sama Terus komika. gue share nih jokes terakhir yang gue bikin. Ini Sebelum setelah lu turun panggung. ya ini setelah menikah. Setelah Jadi menikah. gue tuh baru nikah gitu kan, dan gue baru tahu kebiasaan istri gue kalau lagi marah tuh parah banget. Dia balik badan dan buang muka. Saat gue tarik, sayang, mukanya nggak ada. Gue yang gak nyampe kayaknya gue yang gak nyampe. Itu jokesnya memang harusnya ditranslate bahasa Inggris biar lucu ya. Ya coba kalau bahasa Inggris gimana? Belum pernah bikin, tadi bikin deh. Undang lagi ya. Gue gak nyampe kan. Ya Allah, kenapa gue yang gak nyampe? Kan balik badan, Ya, buang muka. balik Pas gue badan. tarik, sayang, mukanya udah nggak ada. Sumpah gue Dibuang. Oh, Terlalu banyak metafora kali ya, kebiasaan nulis rap. boleh dicoba. Ya. Boleh. Boleh berhenti lah, Iya. jangan boleh dicoba dong. Terus ya, Ya, terus sadar diri, nggak usah iya. lanjut ya. Alhamdulillah ada yang ngingetin, ya Allah. Oke, Berat. kita balik ke karya Iya. lu sebagai rapper. Ya, Mental Trip. mental trip. Mental Trip itu nama panggung. Nama panggung. Nama panggung. Mm-mm. Kenapa lu namain nama lu sendiri Oke. Mental Trip? Jadi di 2006 itu gue punya grup namanya The Crew, 4 orang. Oke. Kemudian di 2010 kita bubar karena kita kebanyakan diskusi daripada bikin lagunya. Benar. Ingat ya, jangan Ya, kebanyakan nah. meeting, jangan kebanyakan diskusi, eksekusi Ya, nggak ada. udah nggak ada. Akhirnya gue bikin sendiri karena gue produser juga, Oke. bikin musik. Lu segala macam. banyak ya semua dimakan ya? sama lu? Banyak kayak gitu. Tapi semuanya saya gratisin kok untuk teman-teman. Aman. Kita udah jadi temen dong. Oh, Boleh lah. iya, Jadi iya. Boleh lah, gratisan. boleh. Nah, habis dari situ ya udah bikin apa ya? Kayaknya mental trip seru sih, kayak perjalanan mental kita gitu, mental gua untuk growth, mental health, mental growth atau segala macam gitu. Itu alasannya. Ya. Oke. Karena kayak keren aja juga mental trip. Jadi please 2020 welcome. kemarin gue bikin tour namanya Ego Trip Tour. Kan pas tuh. Ego Trip. Tour. Iya. Nama lu Mental Trip. Yes. Jadi enak ya. Yes. Please welcome gitu. Mental Trip. Gitu. Ego Trip Tour. Iya benar, bagus. Mik, aku aja yang digeser. Saya minum lagi deh. Boleh. Minum apa kalau boleh tahu, Mas? Minum apa ya? Minum lupa nih. Teh manis anget. Oh, teh manis anget. Tapi banyakin minum karena gue minta nanti di akhir dia nge-rap ya. Hey. Tembak aja dulu. Nggak apa-apa Oke, kan? Boleh. Boleh ya. Lirik yang udah ada aja kan, gak usah freestyle dong. Nggak usah. Nggak usah. Soalnya gue tahu sadar diri kalau lo nembak ke gue bener-bener mending kabur langsung. Out frame gue. Gak ikutan. Kan lumayan nih ya, maksudnya ini kan lagi sepi nih. Suasananya enak ya kan. Cuma nih balada-balada yang di depan doang ada kan. Ada lah ini krunya 100 orang. Mampus. Bisa gak lo ngegaji 100 orang? Amin. Amin ya Allah, amin gitu kan. Tempatnya juga mendukung. Lu bisa nanti ya perform ya sedikit aja lah, nggak apa-apa lah ya. Karena gue juga pengen tahu mental trip itu lu ada apa aja di situ. Bener gak? Boleh. Tapi kalau misalnya Pakai kemarin musik apa enggak? nggak usah. Nggak usah ya? Apa sih kalau yang nggak pakai musik tuh namanya? Akapela. Akapela. Iya, ih gila pengetahuan Kalau tentang kue musik apang gua. pela. Hah? Apang pela tahu nggak ada kue? Apang pela apa? Iya di situ tuh ada warung Lu tahu jambu. Apang pela? Tahu Apang kan? pela lu tahu? Apang pela? Nggak tahu. Nah, abis ini googling masukin di frame ya. Apang pela. Ah males, nggak ngasih duit. Ngapain? Ya nanti lu
bisa perform di sini. Boleh? Kebetulan ini tempatnya ngedukung banget. Mm-mm. Ini tuh di halaman belakang, Mas. Kalau lo tahu, lo pernah kesini nggak? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Gue Tapi lagi lo bingung orang Bogor, halaman kan? belakangnya yang mana sih? Ini halaman. Ini halaman belakangnya. Ini Halaman halaman depannya? depan rumah orang Ah. belakang. Tapi nggak, kita di belakang rumah orang. Jadi halaman gimana sih? Oh, makanya ini halaman belakang. Gue nggak tahu, yang punyanya bukan gue soalnya. Oke. Tapi ini di halaman belakang. Ini tempat yang mungkin kalau di Bogor ya, Mas, maksudnya sedikit informasi juga, yang sering dijadiin tempat acara, tempat event-event anak-anak muda, yang muda banget gitu. Oke. Mungkin nggak seumur kalian, seumur gue, Ya. bikin acara di Untung masih sini. 25. Siapa? Nggak tahu. Gue tuh dua. Oke. Percaya gak sih? Bisa. Bulan kali ya, lu apa gue? Jadi Jadi halaman belakang saya mau bikin acara di sini ya. boleh, Tolong. boleh. Acara nge-rap. Boleh, Acara iya. nge-rap Launching gimana album sih? dong. Oh iya, kapan album? Mau keluar? Album udah rilis. Oh, udah rilis hari kapan? Jumat. Jumat kapan? Jumat kemarin. Tanggal Udah berapa bisa sih? didengerin di Tanggal Spotify 15. 15. Ya. 15 Juli. Juli, ya. Itu album Mental Trip ini. Album Mental Trip yang full pertama kali di 2020 gue Berapa bikin lagu? EP 11. 11. 11, 10. 10. Itu lu pengerjaan sendiri, semuanya sendiri, mempersiapkan berapa lama? Persiapan sampai launching ya, Mhm. 1 tahun lah. Lumayan ya. 1 tahun. Karena banyak featuring kan gue harus Oh, ngajuin sama lagi. siapa aja? Banyak. Ada Aeronix dari Jakarta, newcomer tapi lagi bagus. Mhm. Ada Big Baby, ada Z, freestyle rap, keren banget dia. Kemarin ada tayang tuh di akun YouTube sebelah lah, sempat viral juga. Oh. Gitu. Kayak gue harus mendalami ini Dunia ya. hip hop ya, Apa? dunia hip hop Iya. mendalami ya. Iya. Gua Kita dalam waktu dekat juga mau bikin acara hip hop di di Bogor. belum udah tahu tempatnya di mana. Udah ada. Ya, baru gue mau suruh di sini. Boleh. Boleh Kalau di sini juga di boleh. sini. Kan acara nggak cuma satu, Iya, banyak bener. dong. Bikin di sini ya, boleh. di halaman Boleh. belakang, cincai lah mak Agoy mah. Boleh. Gitu. Mention aja bebas. Jadi di Bogor itu gue cerita nih, karena kan tadi belum cerita komunitas hip hop juga ya. Ya. Jadi kita Banyak tuh tapi di Bogor? banyak, ada ratusan kali. Di Oke. puncak, di puncak Oh. lagi banyak banget oke. tumbuh dan itu keren-keren, Mhm. bagus-bagus. Udah gitu di Cibinong juga banyak. Mhm. Di Bogor kotanya ada cuma beberapa, cuma yang tua-tua sih. Kita itu punya acara tahunan, cuma kadang terakhir tuh kita bikin 2017 kalau nggak salah. Namanya Hip Hop Parkiran. Hip hop parkiran. Ya, kalau di Jakarta ada Hip Hop Asongan ya. Kalau di Bandung Hip Hop Kaki Lima kita punya Hip Hop Parkiran. Itu tuh kenapa maksudnya disebut hip hop? Karena biasanya di parkiran. Beberapa kali kita bikin di parkiran McD. McD. Swadaya. Oh, oke. Itu 2017 terakhir. Yes, gitu. Oh, jadi banyak sebenarnya komunitas. Banyak. Banyak ya. Mm-mm. Pokoknya di Kalau mau ada teman-teman hip hop lain lagi diundang sini boleh. boleh. Ada yang apa ya, profesinya sangat mengejutkan lah. Mengejutkan, udah bukan mengejutkan lagi. Mengejoetkan. Ditunggu ya. Kita bikin di halaman Boleh. belakang. Kalau butuh MC, Kisru banyak sih sebenarnya talenta Oke. MC. Cuman ya nu pika butuhin sih gua sih, Mas. Paling karunya ya. Ih, parah. Enggak ngeliat tuh. Gua tuh single ini banget, single mom. Ya Allah. Punya anak dong gua. Ada anak kucing gua. Nih ada kayak gendut. Iya bener. Jadi kalau misalnya ini butuh MC aman ya? Aman. Acara mah di halaman belakang. Aman. Menu-menunya murah-murah, enak-enak. Pokoknya sesuai kantong Ini masyarakat. Aus, enak kan? Sesuai kantong masyarakat lah. Kalau halaman belakang. Terus nih, lu banyak profesi lu dari digital marketing, stand up comedy. Gue nggak usah sebut mantan lah ya. Karena lu masih suka ngelucu sekarang. Stand up comedy. Terus juga rapper. Dari Alhamdulillah. ketiga apa ya? Gue ngomongnya apa ya? Tiga profesi lah ya. Ketiga profesi lu 3 tuh aktivitas. 3 aktivitas. Oke. Suka dukanya apa, Mas? Kalau digital marketing di profesional ya, suka dukanya sih banyak sih. Di 2020 kemarin gua kena layoff, kena PHK. Oh iya, Beberapa tim gara-gara pandemi.
Iya, pandemi. Sama beberapa tim gua juga ada yang kena. Kan di situ sedihnya masih sampai sekarang. Gitu karena kita dekat banget udah kayak keluarga lah. Karena Pecah ya memang jadi timnya gua build dari zero di situ. Jadi gua tahu siapa yang gua hire, siapa yang gua sampaikan pemutusan kerjanya. Gitu. Kalau di stand up sedihnya gue nggak usah ceritakan ya karena kalian juga udah sedih tadi kan denger jokes gue tidak sedih, tidak lucu gitu. Tapi malah pada ketawa tuh. Justru enggak orang-orang. Justru kalau serius malah pada ketawa iya, ya. orang-orang tuh kalau misalnya kita ngerendahin diri, kita pokoknya gitu. mencaci maki diri sendiri, Ya. mereka ketawa. Karena kan orang-orang tuh seneng di atas penderitaan orang lain anjing. Gitu. Parah. Satu jokes lagi deh kalau gitu gua Aduh, tes nih. gak ada kapok. Tidak ada ada kapoknya, kapok. nggak Tadi ada gua udah kapoknya. ngobrol sama Bang Zai. Oke. Kalau misalkan apa stand up comedy tuh kalau ngebom, kalau nggak lucu tuh mentalnya suka harus butuh waktu untuk healing. Nah, tadi healing dulu sebentar. Yes. Oke. Gua mau cerita nih, tinggi gua 193 cm. Oke. Gua punya istri tingginya 153 cm. Gara-gara ini kita LDR, terpisah jarak 40 cm. Lucu. Alhamdulillah. Ya kan? Tapi sejak dia menikah sama gua, dia punya kebiasaan yang berbeda. Dia menjadi satu-satu cewek di dunia ini yang mulutnya bau badan. Karena biasanya kalau cewek lain kan colongan cium pipi, karena gua tinggi dia colongan cium ketek. Gitu. Jadi kalau ketemu gua, dia nggak pakai lipstick, pakai Rexona. Gitu. Jadi gua bukan stand up comedy, stand up delay. Butuh 2 detik untuk orang mikir, oh ke situ ya. Persekian detik baru pada ketawa aja harus nyerah Gitu. dulu ya kan. Maaf ya sayang, mungkin ini nanti harus di-cut. Jangan sayang. Aduh, ya Allah Tuhan. Itu udah stand up comedy. Udah. Terus rappernya? Rappernya produksi sendiri, sedih karena 3 teman gua udah nggak join lagi, udah masing-masing. Gue coba ajak reuni tapi waktunya susah gitu kan. Ada yang udah urusannya keren lah di atas-atas. Ada yang sibuk dengan keluarga. Itu aja sih, sama produksi sendiri, promosi sendiri. Tapi alhamdulillahnya komunitas hip hop Bogor masih solid untuk ngedukung bareng-bareng. Itu dukanya. Udah Itu suka dukanya. Udah. Ya. Oh, gue yang gak nyambung nih kayaknya. Gitu. Masih mikirin jokes tadi kali, kan? Enggak, gue yang kena mental. Kena mental trip ya? Definisi kena mental trip guys. Bener. Bahaya ngobrol sama lu. Tercuci otak. Dia ditembaknya mental, udah tahu gue udah gila ya ditembak lagi mental gue. Nah, ngomongin soal mental trip lu ini, tadi kita udah ngomong kan, ada 10 lagu. 10. Satu intro, 9 full track. Full track dengan apa namanya lu Featuring 8 orang. Featuring 8 orang dari 10 lagu ini. Ada yang mau lu, maksudnya lu kasih tahu untuk ini enggak, apa namanya, jadwal-jadwal lu atau misalnya apa? Oke, enggak sih, paling dengerin aja di Spotify, di YouTube. Di YouTube musik udah bisa didengerin, di Joox juga bisa, di Apple Music juga bisa. Jangan lupa di subscribe dan di share gitu. Itu aja. Terus lu mau nge-rap? Boleh? Boleh? Lagu yang mana? Jujur ya gue gak dengerin lagu lu, Kan, Mas. lo mah nggak riset dulu. Ya Allah, mental gue kena lagi. Malah lucu ya. Lucu. Apa ya, gua bawain yang, jadi ini lagu yang paling pamungkas, lagu nomor 10, judulnya 35. Jadi kenapa nama albumnya 35? Karena Nama memang albumnya 35. nama albumnya 35, Mental Trip 35, Mental karena Trip usia 35. gua 35 saat produksi album ini. Oh, Harusnya dirilis sebelum ulang tahun gua di bulan April. Oke. Sebelum 36, sekarang udah 36. Sebenarnya udah basi 1 tahun. Gak apa-apa lah. Gitu. Liriknya gimana ya? Jangan goyang dulu, dia belum mulai. Lu udah sosok gini ya. Si ngerti. Akhirnya ku sampai pada 35. Hidup belum usai tapi ku sadar usia sudah tidak muda. Karena hidup tak lagi muda. Tak lagi so tahu karena memang ku sudah tua. Ku tulis lirik seperti baru kenal kemarin. Hip hop yang ku cinta masih jadi taman bermain. Tapi istri yang utama sayangku bukan yang lain. Karena bro, real life harus tetap dijalanin.
Ada yang struggle hustle atau berlaga humble, bicara di belakang tak terdengar karena kau mumble. Seakan lirik paling pedas, apakah kamu sambal? Yo fuck that, hadapi realita jangan bandel. Mereka bicara miring tapi jalanku tetap lurus. Mereka berharap funding sedang ku sibuk tuh kejar fulus. Mereka ingin jalan mulus tapi penuh akal bulus. Yo I don't give a fuck cause I got nothing tulus. Yeay. Ya Allah. Kasar ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sensor gak? Enggak usah. Ya Allahnya buat diri gue sendiri. Gue kayaknya enggak nyampe ya gitu. Gue gak nyampe-nyampe padahal. Sebenarnya yang paling simpel aja, mereka bicara miring tapi jalanku tetap lurus. Jadi nggak peduli orang ngomongin apa, ya kita jalanin apa yang kita yakinin. Tapi semua karya yang lu bikin itu maksudnya based on story lu. Based on story. Oke, maksudnya enggak kan biasanya ada nih yang apa namanya dapat cerita dari orang gitu, terus lu jadiin lirik Sendiri. segala macam. Oh, semua based on story gitu. Oke. Lu karena gue bingung sama lu semuanya lu ambil ya. Rakus ya. Parah. Oke. Nggak apa-apa kalau ada Tapi untungnya gue sering sharing. Iya bagus. Jadi ya lu kasih apa ya, edukasi ke orang, bagi-bagi gitu kan. Energinya Insya Allah ya dibagi-bagi. jadi amal jariah. Ya Amin, Allah, ya astagfirullahaladzim. Ya Allah, amin. Kita silakan cari tilawah. Untuk semua pekerjaan lu, untuk semua profesi lu, secinta apa lu sama pekerjaan lu ini? Gue cinta. Atau nggak urutin deh? Oke, kalau cinta sih udah pasti hip hop, karena gue sebelum bekerja pun gue sudah hip hopan 2006 kan, gue kuliah 2004, 2010, kerja 2010. Jadi hip hop itu gue udah nggak pakai gombrong, gue udah nggak pakai bling bling segala macam, gue udah pakai apa Oh, adanya. maksudnya stylenya. gitu. Karena hip hop itu udah mendarah daging aja, udah jadi diri gue, udah bukan jadi genre gitu. Dan hip hop itu membuat gue punya attitude dalam bekerja, struggle, hustle. Itu kan yang diajarin hip hop, Oh iya. struggle dan hustle. Gitu. Jadi Sumpah, gua buta banget tentang hip hop. jadi lo harus berjuang gitu dalam apapun gitu. Kayak kemarin gue kena PHK, gimana cara gue bangkit lagi, ya kan, ngebenerin mental gue lagi gitu. Akhirnya gue rilis album ini. Ada sebenarnya lagu curhatnya itu di judul Mencari Arti. Cari arti. Gitu. Waktu takkan kembali, yang pergi takkan kembali. Mungkin sudah tak ada lagi liburan pergi ke Bali. Kawan hilang, nyawa hilang, teman hilang, pekerjaanmu pun juga bisa hilang. Gitu. Ngeri amat sampai nyawa hilang. Ya, ada yang meninggalkan COVID. Oh iya benar. Jadi itu ceritanya selain PHK, cerita tentang kondisi COVID pandemi. Oke, berarti kalau misalnya disuruh diurutin, lu paling cinta sama Hip hop. hip hop, Baru pekerjaan. baru pekerjaan. Gitu. Kerjaan digital marketing ini nih. Digital marketing. Itu yang pandai kata kenapa Apa? nggak dilanjutin masih? Pandai kata lanjut. Lanjut. Cuma ya malas nge-tweet aja, lebih fokus bikin lagu aja. Gitu. Toh nggak nambah-nambah juga, udah berapa tahun cuma 4.000. Ya udah hibahkan ya, kita butuh tuh Iya, sosial boleh. media. Iya. Iya, nggak apa, kan amal jariah mas. Iya kan? Gue bantu retweet aja deh. Kita masalahnya nggak aktif Twitternya. Ya udah, thank you Maka banget. kita bikin viral dong. Caranya, oke. Nanti harus ada yang potong-potong viral setidaknya FYP. Ya, Ya nggak? bantuin dong. Yang mana? Bantuin Kisru biar viral. Ya udah. Siap. Nanti abis ini kita bisa ngobrol. Iya ya. Kalau itu ngobrolnya sama yang lain. Iya, sama kisruhnya. Saya juga Kisru, gimana maksudnya? Kamu kan kusri. Iya benar. Iya. Udah. Keselin. Ya, oke. Udah ya mas, terima kasih ya. Oke. Baik, dadah. Udah nih, closing. Dadah. Bagus loh buat closing itu ya.